warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kenikmatannya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga taufiknya sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk dapat beribadah, melaksanakan salat subuh di pagi hari yang diberkahi ini. Sebagaimana biasanya, kita akan melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan dari Al-Imam rahimahullahu ta'ala bahwa pintu setan dalam menggoda manusia melewati 3 hal, atau ada 3 pintu setan yang digunakan untuk menggoda manusia. Yang pertama, setan akan melewati pintu ghaflah, kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua, dari pintu syahwat. Yang ketiga, dari pintu aghdab, yaitu kemarahan. Dan pintu yang paling utama yang dimasuki setan untuk menggoda manusia adalah pintu ghaflah, lengah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk merenungi, mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah setan akan dengan mudah menggoda manusia, membisik-bisikkan keburukan agar manusia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitan jathimun ala qalbi bani Adam." Sesungguhnya setan bertengger di hati anak Adam. Idza dzakarallaha khanasa. Apabila anak Adam itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu pun lari terbirit-birit. Wa idza ghafala waswasalahu. Tapi jika anak Adam itu lalai, lengah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari merenungi, mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, waswasalahu, maka setan itu pun akan membisik-bisikkan keburukan kepadanya. Dan di antara yang menjadikan manusia itu sering lalai
ketika banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik untuk kehidupan dunianya apalagi akhiratnya. Maka dari itulah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang melalaikannya untuk beribadah yang itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan di antara obat yang bisa menjadikan seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, ilaju tarki ma la ya'ni bi an ya'lama annal mauta baina yadayhi. Obat untuk meninggalkan perkara atau sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu dengan mengetahui bahwasanya kematian selalu mengintainya. Karena ketika seorang hamba selalu dihantui oleh kematiannya di saat dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang hal itu akan menjerumuskan dirinya kepada kelalaian, bahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan cepat tersadar bahwa waktunya ini sangat bermanfaat, waktunya ini sangat mahal. Jika dia gunakan untuk hal-hal yang tidak membawa kebaikan, apalagi untuk kebaikan akhirat, maka hal itu akan menjadi penyesalan di akhirat nanti dan menambah beban pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di hari kiamat nanti seorang hamba akan ditanya. Di antaranya adalah an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, ia gunakan untuk apa? Disinilah pentingnya bagi kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melaksanakan zikir-zikir, ibadah-ibadah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika seorang hamba dia melazimkan untuk melaksanakan zikir dan doa dan juga ibadah-ibadah yang disyariatkan kepadanya, maka waktunya dan juga kehidupannya akan senantiasa dipenuhi dengan zikrullah, akan senantiasa dipenuhi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itulah yang akan menjadi tameng bagi seorang hamba untuk menolak datangnya godaan setan. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi untuk membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Faida aradallahu bi'abdihi khairan." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk hambanya. Hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang soleh, yang dia terjerumus ke dalam dosa.
yang dia terjerumus ke dalam dosa, yang dia mengikuti langkah-langkah syaitan, akan tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena karunia Allah sangat besar, rahmatnya sangat luas, dan pintu ampunannya terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampun kepadanya. Fatahalahu min abwabit taubah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah pasti akan membukakan untuknya pintu-pintu taubat. Akan membukakan untuknya pintu-pintu taubat. Karena pintu taubat ini akan senantiasa terbuka bagi seorang hamba. Ya, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan, jika seorang hamba merendahkan dirinya, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya, maka dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah sangatlah luas. Wan nadam, dan juga Allah pasti akan memberikan rasa penyesalan kepada hamba tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu fit taubah an-nadam. Pokok dari taubat itu adalah penyesalan. Menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Walin kisar, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan hatinya luluh, merasa terpukul atas dosa-dosanya. Wadzul, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliftiqar, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan hamba tersebut merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya yang sangat besar. Walisti'anati bihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menolongnya. Wasidqil laja'i ilaihi, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kepada hamba tersebut ketulusan untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dawamit tadarru'i, dan juga mengaruniakan kepada hamba tersebut senantiasa tadarru', merendahkan diri, wa du'ai, dan juga membimbingnya untuk senantiasa berdoa, wa taqarrubi ilaihi bima amkana minal hasanati ma takunu tilkas sayyi'atu bihi sababa rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan untuk hambanya akan memberikan taufiknya agar hamba tersebut senantiasa untuk taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang mampu ia lakukan. Matakunu tilkas sayyi'atu, ya, sehingga keburukan atau dosa yang telah dia perbuat menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman, yang mereka terjerumus ke dalam dosa, terjebak dengan godaan setan sehingga mengikuti langkah-langkah setan, tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan karena rahmatnya yang sangat luas dan karunia-Nya yang sangat besar. Dan ini juga termasuk di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang saleh apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang keji, melakukan maksiat, aw zalamu anfusahum, atau mereka ini menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha, maka mereka segera berzikir mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka juga segera beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan dosa-dosa ini, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Dan yang menjadikan seorang hamba itu segera berzikir, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kemampuan hamba itu sendiri, tapi Allah memberikan taufik kepadanya, memberikan bimbingan kepadanya, sehingga hamba itu pun akhirnya mendapatkan keistimewaan, keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini, yaitu Al-Inkisar, menjadikan hatinya luluh, wan nadam, menjadikan dirinya menyesal atas dosa-dosanya, dan juga kerendahan, dan juga mengaruniakan kepadanya ketulusan untuk bisa selalu bersandar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang ia mampu lakukan. Dan ini semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itulah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dan hal ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang salimah. Karena di antara ciri-ciri orang yang masih memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang selamat, fitrah yang baik, ketika dia berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, bimbingan kepadanya untuk bisa merasakan dosa itu sebagai sesuatu yang meresahkan hatinya, mengganjal dirinya, dan juga dia akan merasa malu ketika dia akan merasa malu jika dosanya diketahui oleh manusia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa itu kebaikan dan tentang apa itu dosa, maka beliau menjawab, al-itsmu mahaka fi nafsik. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan resah dirimu, resah hatimu. Ya. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan engkau tidak suka apabila dosa itu diketahui oleh manusia. Hal ini kata para ulama hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang fitrahnya masih bersih, fitrahnya masih lurus, fitrahnya masih selamat. Dan juga bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang masih menjaga keimanannya dan menjaga kebaikan Islamnya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya, hatta yaqula adullahi ya laitani taraktuhu wa lam uqi'hu. Sehingga musuh Allah, setan pun berkata, ketika melihat ternyata hamba Allah yang sebelumnya dia bisik-bisikkan keburukan, sebelumnya dia berikan was-was untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala,
ternyata Allah selamatkan. Ternyata Allah berikan taufiknya, Allah berikan bimbingannya, sehingga hamba tersebut pun melakukan hal-hal yang istimewa ini, yaitu menyesal, hatinya luluh, merasa hina di hadapan Allah, merasa sangat butuh terhadap segala pertolongan Allah, dan juga ketulusan untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah keistimewaan. Ini semua adalah keistimewaan yang biasanya hal ini dirasakan oleh orang-orang yang mereka bertaubat, yang mereka telah melakukan dosa, kemudian diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang di antara mereka ini senantiasa menangis, senantiasa meneteskan air mata, hilang kesombongan dalam dirinya karena selalu mengingat dosa-dosa yang diperbuatnya, dan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu jika melakukan dosa tersebut. Maka setan pun berkata menyesal, ya laitani, aduhai. Ya, setan menyesal. Taraktu, seandainya aku tinggalkan dia. Seandainya tidak digoda oleh setan, seandainya tidak diberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Walam uqi'uhu, ya, maka niscaya, dan tidak aku jerumuskan, kata setan, maka niscaya hamba ini tidak akan apa? Tidak akan melakukan amalan-amalan yang istimewa ini, seperti menyesal, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh dengan pertolongan Allah, memiliki ketulusan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa dan mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan yang ia mampu lakukan. Ini semua adalah amalan-amalan perbuatan yang istimewa yang menjadikan setan itu menyesal. Karena amalan-amalan ini muncul disebabkan dosa-dosa yang sebelumnya pernah dia lakukan, yang kemudian Allah pun menyelamatkannya. Wa hadza makna qauli ba'di salaf. Dan hal ini adalah pengertian dari perkataan sebagian salaf. As-salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah salaful ummah, salaf bagi umat ini, yang mendahului kita dalam kebaikan yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk diraih oleh orang-orang yang hidup di zaman ini dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu dzanba yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa, namun dengan sebab dosanya tersebut ia masuk surga. Dengan sebab dosanya tersebut ia masuk surga. Wa ya'malul hasanah yadkhulu biha an-nar. Dan ada seorang hamba yang melakukan kebaikan, tapi dengan sebab kebaikannya dia malah masuk neraka. Dia malah masuk apa? Neraka. Ya. Qalu kaifa? Kemudian ada yang bertanya, bagaimana bisa hal itu terjadi? Qala, dijawab oleh salaf ini, ya'malu dzanba fala yazalu nusba 'ainaihi khaifan minhu musyfiqan wajilan bakiyan nadiman mustahhiyan min rabbih ta'ala nakisar ra'si baina yadayhi munkasiral qalbi lahu.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka dijawab oleh para salaf, ya'malu dzanba, hamba ini melakukan dosa, fala yazalu nusba ainaihi, namun dosanya itu senantiasa terbayang-bayang di hadapan matanya, terngiang-ngiang di hadapan matanya, khaifan, sehingga menjadikan dirinya takut, musyfiqan, dan menjadikan dirinya ini ngeri terhadap dosa tersebut, wajilan, menjadikan dia selalu gemetar, bagian menangis atas dosa-dosanya, nadiman, menyesal, mustahiyan min rabbih ta'ala, merasa malu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nakisar ra'si baina yadayhi, dan dia pun menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, munkasirul qalbi lahu, dan hatinya pun menjadi luluh karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fayakunu dzalika dzanbu sababa sa'adatil 'abdi wa falahihi. Maka dosanya itu menjadi sebab kebahagiaan hamba tersebut dan keberuntungannya. Dan hal ini sebenarnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu amala ahlin nar, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan amalan penduduk neraka, wa annahu min ahlil jannah, namun ternyata sesungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Wa ya'malu amala ahlil jannah, dan ada seorang hamba yang melakukan amalan penduduk surga, wa annahu min ahlin nar, namun ternyata dia termasuk penduduk neraka. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhir hidupnya. Ya. Nanti akan dijelaskan kenapa ya ada orang yang melakukan amalan penduduk surga tapi ternyata dia termasuk penduduk neraka. Akan disinggung nanti oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala berkata, hatta yakuna dzalika dzanbu an fa'alahu min ta'atin katsiratin, sehingga dosanya tersebut menjadi lebih bermanfaat dari ketaatan yang banyak. Tapi ketaatan tersebut dilakukan karena ujub, karena kesombongan, dilakukan dengan penuh bangga diri, dilakukan ya hanya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia agar tersohor di hadapan manusia. Bima tarattaba alaihi min hadhil umur, karena dengan dampak dosanya ini sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara kebaikan ini, yaitu perkara-perkara untuk bisa bertobat, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki ketulusan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal ini biasanya lebih dominan dirasakan oleh orang-orang yang merasa dosanya itu sangat banyak, yang selalu dihantui atau terngiang-ngiang dosanya. Tapi kalau orang-orang yang dia merasa dirinya selalu di atas kebaikan, rasa yang seperti ini biasanya tidak akan muncul. Maka dari itulah di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dampak dosanya ini ternyata bisa melahirkan apa? Kebaikan-kebaikan tersebut, yang tentunya ini karena bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allati biha sa'adatul abdi,
yang perkara kebaikan tersebut yang ditimbulkan sebelumnya dari dosa-dosanya adalah sebab kebahagiaan seorang hamba wa falahuhu, dan juga keberuntungannya, hatta yakuna dzalika dzanbu sababa dukhulil jannah, sehingga dosanya tersebut menjadi sebab dimasukkan hamba tersebut ke dalam surga, ke dalam surga. Wa yaf'alul hasanata. Kemudian hal ini juga bisa kita ketahui dari beberapa saudara-saudara kita yang mungkin dulu bergelimang dengan dosa, kemudian mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau hijrah dari dosanya kepada ketaatan, kepada kebaikan. Biasanya mereka ini senantiasa diliputi rasa penyesalan, senantiasa diliputi rasa sedih. Mereka selalu menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulunya bergelimang dengan dosa-dosa yang jika diingat maka hal itu pasti akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalannya, tangisannya ini semua adalah kebaikan untuknya, yang akan mendorong dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga dirinya untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa tersebut. Setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang keadaan orang yang melakukan ketaatan, namun dia tertipu dengan ketaatannya, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa ya'malul hasanata, dan ada orang yang melakukan kebaikan, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, namun dia merasa selalu memberikan kebaikan itu untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sama sekali ibadah-ibadah hambanya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan hambanya. Karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan hamba manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa yatakabbaru biha, sehingga hamba tersebut merasa sombong dengan kebaikannya, wa yara nafsahu, dan senantiasa memandang dirinya lebih baik dari orang lain, wa ya'jabu biha, dia pun bangga dengan amalannya, wa yastaqilu biha, dan dia pun senantiasa dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi sombong, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kagum terhadap amalannya. Wa yaqulu fa'altu wa fa'altu, dan dia pun berkata, aku telah melakukan ini, telah melakukan ini. Aku telah melakukan ini, telah melakukan ini. Ya. Fayurisuhu dzalika minal ujubi wal kibri, maka perbuatannya ini melahirkan sikap ujub dan sikap kibr, kesombongan, wal faqr, dan sikap angkuh, wal istiqalah, dan juga sikap terus berangan-angan bahwasanya dia ini selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Ma yakunu sababa halaki, dan semua itu menjadi sebab kebinasaannya, ya. Maka dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'jubu bi amali ahadin hatta tanduru bima yuhtamulah. Jangan kalian kagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat bagaimana akhir hidupnya. Ia tutup dengan amalan apa? Ya. Dan hal ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
ingin menjelaskan bahwasanya lebih baik kita melakukan dosa. Kemudian apa? Kemudian setelah itu bertaubat. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Tapi beliau sedang memberikan suatu gambaran tentang dua kondisi. Bahwasanya tidak semuanya orang yang melakukan dosa itu pasti dia akan masuk neraka di akhir hidupnya. Kemudian juga beliau ingin memberikan gambaran bahwasanya tidak semua orang yang melakukan ketaatan itu pasti dia akan menjadi penghuni surga. Akan tetapi bisa jadi orang yang melakukan dosa ini diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah, sehingga kehidupannya pun berbalik. Yang sebelumnya penuh dengan dosa diakhiri dengan penuh kebaikan. Karena ternyata Allah memberikan kepada hamba tersebut bimbingan untuk menyesal, untuk merendahkan diri, untuk merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan ketulusan mendekatkan diri kepadanya. Ya. Tapi bisa jadi orang yang dia selalu melakukan ketaatan, ternyata dia menjadi penghuni neraka karena dari ketaatan-ketaatannya tersebut dia tertipu. Dia tertipu. Dia merasa bangga. Dia angkuh. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Yang hal ini bisa menjadi penyebab kebinasaannya. Oleh karena itu pelajarannya di sini jangan pernah kita meremehkan sedikit pun pelaku dosa, dan juga jangan pernah sedikit pun kita berbangga dengan setiap amalan yang kita lakukan ini. Intinya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ingin menyadarkan kepada kita bahwasanya segala apa yang kita lakukan ini dari kebaikan-kebaikan semuanya karena rahmat Allah dan karunia-Nya yang sangat besar. Orang bisa bertaubat, bisa menyesal, bisa memiliki ketulusan untuk senantiasa bersandar kepada Allah. Ini semua juga karena rahmatnya. Ini semua juga karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini juga karena rahmat Allah, juga karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa'idha aradallahu ta'ala bihadal miskin khairan, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada orang miskin ini, yaitu orang yang mengenaskan ini. Maksudnya siapa? Orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan tapi dia merasa sombong, dia merasa angkuh, dia ujub, bangga diri, merasa dirinya lebih baik. Ibtalahu bi amrin yaksiruhu bihi. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada orang ini, ya, kepada orang apa? Orang yang sombong tadi, maka Allah akan mengujinya dengan suatu perkara yang bisa meluluhkan hatinya. Wa yudhillu bihi unuqahu. Dan Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang menjadikan rendah lehernya. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini nanti akan selalu merasa hina di hadapan Allah. Wa yusaggiru bihi nafsahu indahu. Allah akan mengujinya dengan sesuatu yang menjadikan hamba ini merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut dari kebinasaan. Dari sifat ujubnya, dari sifat sombongnya, dari sifat angkuhnya, dari sifat bangga dirinya terhadap amalan-amalannya. Ya. Intinya semuanya ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa sedikit pun bahwa ini adalah kemampuan kita, bahwa ini adalah kecerdasan kita, ya, bahwa ini adalah kekuatan kita dalam melakukan kebaikan. Begitu juga ketika seorang hamba melakukan dosa, jangan pernah kita merendahkannya, karena bisa jadi Allah memberikan bimbingan. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya cuma saya lupa teks Arabnya, pernah intinya itu mengatakan, ketika melihat saudaramu yang melakukan dosa, maka jangan dicela, tapi
tapi didoakan. Ya, tapi didoakan. Begitu juga ketika melihat teman kita, saudara kita melakukan kebaikan, ya, maka kita doakan agar terus istiqomah. Dan juga menjadi pendorong bagi kita untuk bisa melakukan kebaikan yang sama seperti dirinya, dan juga kita berdoa agar bisa melakukan kebaikan yang sama. Wa in arada bihi ghaira dzalik, namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada hamba yang sombong terhadap amalannya ini, khallahu wa ujbahu wa kibrahu, maka Allah akan membiarkan dia terus merasa ujub, bangga diri dan sombong. Ya. Wa hadha huwal khidlan, dan ini adalah al-khidlan, bentuk penelantaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan ini adalah khidlan. Khidlan ini lawan kata dari at-taufiq, dari taufik. Artinya Allah tidak akan memberikan taufik kepada hamba tersebut. Ketika apa? Ketika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hamba yang sombong, hamba yang kagum terhadap amalannya ini, maka Allah tidak akan memberikan taufik kepadanya, sehingga hamba tersebut dibiarkan dalam keadaan terus ujub, terus sombong, terus angkuh terhadap amalan-amalannya. Al-mujibu lihalakihi, dan ketika seorang hamba itu tidak diberikan taufik, maka hal itu akan mengantarkan kepada kebinasaannya. Ya, akan mengantarkan kepada kebinasaannya. Fa innal 'arifina kullahum mujmi'una ala anna taufiq an la yakillakallahu ta'ala yakillakallahu ta'ala ila nafsik. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang arif, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, para ulama semuanya sepakat bahwasanya taufik itu maknanya an la yakillakallahu ta'ala ila nafsik, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan, ya, urusanmu, menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Ya. Wal khidlan an yakillakallahu ta'ala ila nafsik. Sedangkan al-khidlan maknanya adalah Allah akan menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Kepada dirimu sendiri. Ya. Jadi makna taufik apa? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah tidak menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Karena kalau misalkan urusan ini diserahkan kepada diri kita sendiri, ya, niscaya kita akan kesulitan ketika berbuat dosa untuk bertaubat, untuk segera berzikir, untuk segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika berbuat kebaikan, niscaya kita akan kesulitan untuk apa? Untuk tidak merasa ujub, tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh. Ya. Tapi ketika Allah memberikan taufik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu semua dari hambanya. Ketika hamba tersebut berbuat dosa, maka Allah pun akan segera menyadarkan hambanya. Ketika hamba tersebut berbuat kebaikan dan merasa ujub, merasa sombong, merasa bangga diri, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan segera menyadarkannya, sehingga hamba tersebut pun akan merasa kecil di hadapan Allah, akan luluh hatinya, akan merasa rendah di hadapan Tuhannya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan khidlan an yakillakallahu ta'ala ila nafsik. Khidlan itu maknanya, ya, Allah akan menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Ini khidlan. Ini khidlan. Ketika Allah menyerahkan urusan seorang hamba kepada dirinya sendiri, maka hamba itu pasti akan kesulitan, pasti akan, ya, merasa berat untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara doa yang diucapkan di pagi hari apa? Ya Hayyu ya Qayyum
birahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya, wa la takilni, dan janganlah ya Allah engkau ya sandarkan, serahkan ya urusanku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Karena kita ini selalu membutuhkan pertolongan Allah, selalu membutuhkan hidayahnya, selalu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa ya melakukan urusan kita ini, tidak bisa urusan kita ini kita lakukan sendiri. Ini tidak mungkin bisa. Dan ini bentuk khidlan yang seperti ini. Faman aradallahu bihi khairan, dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi hambanya, fatahalahu babadh-dhulli wal inkisar, maka Allah akan membukakan pintu ya kehinaan dan kerendahan bagi hamba tersebut. Wa dawamal laja'i ilallah, dan juga akan mengaruniakan untuk senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala, wal iftiqari ilaihi, dan merasa butuh kepadanya ya, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Hamba tersebut akan dibukakan pintu kerendahan, pintu kehinaan di hadapan Allah, dan juga akan dikaruniakan untuk senantiasa bersandar kepada Allah, membutuhkan taufiknya, tidak ya merasa ujub, merasa sombong terhadap amalannya, dan juga tidak merasa bahwasanya dia bisa melakukan urusannya sendiri. Wa ru'yati uyubi nafsihi, dan hamba ini juga akan dikaruniakan untuk senantiasa terngiang-ngiang ya aib-aib dirinya, terngiang-ngiang aib-aib di dirinya. Wa ja'liha wa dhulmiha wa udwanihi, dan juga terngiang-ngiang terhadap kebodohannya, kezalimannya, dan permusuhannya ya. Karena kalau misalkan dia nggak pernah sadar dengan aib-aib dirinya ya, ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa bangga terhadap dirinya, merasa lebih baik daripada orang lain ya. Maka dari itulah para salaf terdahulu, sebagaimana dikatakan oleh Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, merasa senang jika ada orang yang mengingatkan aib-aib dirinya. Berbeda dengan zaman kita saat ini ya, kalau ada yang mengingatkan aib-aib kadang udah baper duluan. Bapak tahu ya baper ya, istilah anak muda sekarang, bawa perasaan gitu. Jadi udah apa, seolah-olah ya itu merupakan sesuatu hal yang merendahkan dirinya dan yang lain sebagainya. Maka dari itulah Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib-aib kami, kekeliruan-kekeliruan kami ya. Dan sibuk terhadap aib sendiri ini akan mendatangkan kebaikan daripada sibuk terhadap aib orang lain ya, terhadap aib orang lain ya. Kalau istilah dalam peribahasa apa? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Sebenarnya ini peribahasa ya, mungkin diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ada orang yang lupa saya lafadznya itu. Ada orang yang melihat
lupa, nanti sajalah ya, dibawakan. Saya lupa, saya lafadznya tiba-tiba blank ya, belum hadir. Iya, belum hadir nanti Pak, insya Allah. Jadi ini semisal dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti Pak, insya Allah kalau sudah hadir kembali. Tapi yang jelas ada hadis Nabi yang semisal dengan peribahasa tersebut ya. Jadi ranting di hadapan mata tidak terlihat, ranting kecil di hadapan mata tidak terlihat, cuma beda dalam lafadznya. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan, maka akan dibukakan baginya pintu kerendahan dan juga kehinaan, dan juga akan dikaruniakan untuk bisa senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa bisa memandang aib-aib dirinya, kebodohannya, kezalimannya dan permusuhannya. Wa musyahadati fadli rabbih wa ihsanihi. Dalam kondisi yang demikian, hamba tersebut juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memandang, menyaksikan keutamaan Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya. Wa rahmatihi, dan juga rahmatnya, wa judihi, kemurahannya, wa birrihi, kebaikannya, wa ginahu, dan juga kecukupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, wa hamdihi, dan selalu memujinya ya, dan selalu memujinya. Ini merupakan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang diinginkan kebaikan untuknya. Dia akan diberikan dua perkara ini. Yang pertama, dia akan merasa selalu rendah di hadapan Allah, selalu merasa membutuhkan Allah, dan juga bisa memandang aib-aib dirinya sendiri. Yang kedua, dia akan diberikan karunia untuk senantiasa bisa ya memandang keutamaan Allah, karunia-Nya dan kebaikannya. Sehingga hal ini menjadikan seorang hamba itu akan selalu merasa memiliki sifat al-khauf wa roja. Al-khauf wa roja. Dia khauf, akan senantiasa merasa takut kepada Allah, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kerendahan dirinya. Ya, menimbulkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan selalu melihat aib-aib dirinya, dan juga dia akan roja, yaitu apa? Mengharapkan rahmat Allah yang maha luas, karena dia bisa menyaksikan karunia Allah ini sangat besar, rahmatnya sangat luas, kemurahannya itu ya sangat agung, dan kebaikannya sangat banyak. Lalu hamba ini akan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fal arifu sairun ilallahi ta'ala baina hadainil janahaini. Maka orang arif, orang yang dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sairun, akan berjalan menuju Allah ta'ala dengan dua sayap ini. Dua sayap ini apa? Yang pertama, sayap ya selalu bisa melihat aib-aib dirinya dan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sayap yang pertama. Sayap yang kedua apa? Sayap yang kedua yaitu dia juga selalu bisa untuk memandang kenikmatan karunia Allah dan juga rahmatnya. Ya, ini adalah dua sayap yang harus selalu dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Karena kalau misalkan dia hanya melihat aib dirinya saja, ini bisa menimbulkan apa? Putus asa dari rahmat Allah. Ya, tapi kalau dia selalu memandang karunia Allah saja, ini bisa menjadikan dia merasa aman dari makar Allah. Maka dari itu seorang hamba harus memiliki sifat al-khauf dan roja, harus selalu beriringan. Ya. Ketika dia memiliki sayap untuk bisa melihat aib-aib dirinya, hal ini akan ya menjadikan dirinya ini tidak sombong, tidak ujub, tidak angkuh terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan.
sehingga dia akan selalu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melihat memiliki sayap untuk senantiasa bisa menyaksikan karunia Allah, rahmatnya, maka di sini akan menimbulkan sikap roja, pengharapan yang besar terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yumkinuhu an yasira illa bihima. Seorang hamba itu enggak mungkin bisa berjalan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan dua sayap ini. Fama tafatahu wahidun minhuma, maka ketika salah satu dari dua sayap itu terluput darinya, fahuwa qattairi alladhi faqada ahada janahaihi, maka dia diibaratkan seperti seekor burung yang kehilangan satu sayapnya. Baik jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ini saling bersambung. Ya, saling bersambung. Ya. Sehingga harus dibaca utuh supaya tahu maksudnya apa, nggak salah paham jadinya, ya. Nggak salah paham nanti mendingan bikin dosa aja deh gitu ya, kayak tadi. Ya. Belum tentu nanti bikin dosa ternyata nggak diinginkan kebaikan. Ini kan kalau diinginkan kebaikan, maka akan diberikan, ya, dibukakan pintu taubat. Kemudian dibimbing untuk menyesal dan yang lain sebagainya, kayak gitu. Dan kemudian beliau contohkan di sini ada orang yang berbuat kebaikan tapi dia malah masuk neraka. Karena apa? Karena dengan kebaikannya dia merasa angkuh, sombong. Yang merasa angkuh dan sombong, dan dia merasa itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Ya. Seperti itu. Padahal intinya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa orang yang berbuat dosa belum tentu dia akan menjadi penghuni neraka. Orang yang melakukan kebaikan belum tentu menjadi penghuni surga. Karena semua amalan itu dilihat dari akhir hidupnya. Intinya seorang hamba akhirnya di sini dijelaskan jangan pernah bersandar dengan dirinya sendiri. Dan dia juga harus memiliki sikap khauf dan roja, ya, sikap khauf dan roja dalam segala perbuatannya, ya. Dan juga beliau ingin mengajarkan kepada kita agar tidak merasa kagum dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, ya. Dan juga beliau di sini intinya ingin menjelaskan bahwa rahmat Allah itu sangat luas, karunia-Nya itu sangat besar. Ingin menyadarkan kita tentang rahmat Allah yang sangat luas, karunia-Nya yang sangat besar, ya. Yang mungkin kita tidak kita sadari, ya. Mungkin kita tidak sadari. Seperti kita datang pada pagi hari yang berbahagia ini, bisa duduk di sini, ya, lagi bangun pagi ngantuk-ngantuknya, ya. Kemudian mungkin ada yang sakit perut dan yang lain sebagainya. Jalan kaki ke sini, seperti Mang Harun ini jauh kan, ya. Jalan kaki ke sini, ya. Kemudian ada yang mungkin susah payah, mohon maaf ya, mungkin ada yang sudah sepuh, ya, agak susah payah, bisa duduk kemudian setelah sholat mendengarkan kajian, ya. Ini kan kalau kita sadar ini merupakan rahmat Allah dan karunia-Nya. Ya, rahmat Allah dan karunia-Nya yang nantinya bisa menimbulkan ibadah yang lainnya lagi, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mungkin kalau rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini terus kita sadari, ya, terus kita sadari dalam setiap gerak-gerik kita, Masya Allah, ini rahmat Allah, ini karunia-Nya, ya, akan hilang kegelisahan, kecemasan, dan juga akan mengurangi gundah gulana kita,
ya terhadap dalam menghadapi ujian-ujian dunia ini. Ya, dalam menghadapi ujian dunia ini. Ya, mungkin mikirin wah belum bayaran lagi anak sekolah gitu ya. Sangat gitu, belum bayaran anak sekolah. Atau wah listrik udah bunyi lagi tit gitu ya. Sekarang kan selalu diingatkan gitu, tit gitu. Tapi kalau kita ingat rahmat Allah karena alhamdulillah masih ya, diberikan kebaikan yang banyak, masih bisa ibadah, masih bisa ini walaupun sedikit dalam urusan dunia apa. Ini akan mengurangi seorang hamba untuk berkeluh kesah. Ya, akan menjadikan hati seorang hamba terus tentram, terus tenang. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak apa-apa Pak ya, pelan-pelan ya. Sambil ngantuk-ngantuk dikit ya. Sambil ngantuk-ngantuk dikit. Ya, namanya juga ini perjuangan. Dan juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin jika masih ada waktu ya. Berapa menit lagi kira-kira? 30 menit. Oh, 30 detik. Oh, kalau 30 detik berarti langsung aja kita tutup lah ya. Apa ada pertanyaan? Enggak ada insyaallah. Ya, insyaallah difahami semua. Alhamdulillah. Ya, kalau memang difahami ini juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya juga. Meskipun sambil nahan ngantuk, tapi kalau paham itu juga rahmat Allah dan karunia-Nya. Ya. Udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.